Yeah, are you guys This ready? is just a one take. Okay. Life is just a one take. That's right. Kita rayakan. Come on. Merayakan hidup. Ladies and gentlemen, welcome to Merayakan Hidup. Nah, kamera rolling and action. Oke, teman-teman, saat ini narasumber gua hari ini adalah seorang jurnalis senior, sudah berkarir sejak tahun 2011 kalau nggak salah. Dan dari dulu ya, pertama kali gue lihat dia nih di TV Indosiar kalau nggak salah waktu itu tampilannya sama banget dari atas sampai bawah, badan juga gitu-gitu aja. Dan tentunya yang beda kayaknya cuma alis doang sih. Nah, siapakah dia? Dia adalah seorang jurnalis yang memang sangat firm, dan dia jurnalis yang juga memang sangat berani kalau menurut saya. Siapakah dia? Langsung saja kita saksikan di sini di Merayakan Hidup. Christian Grits. Here we go. Hai. Silakan. Iya ampun, ketemu Christian Grits di sini akhirnya kita bisa wawancara. Biasanya kan Anda wawancara narasumber ya. Nah, sekarang saya wawancara ya. Rasanya seperti apa? Jadi pertanyaannya apa nih? Masih betah menjomblo? Sibuk ya biasanya jurnalis. Oke. Jurnalis kalau mau disurvei itu banyak loh yang jomblo. Betul. Gua waktu itu untung Punya pacar dulu ya? udah punya pacar. Punya pacar dulu baru jadi jurnalis ya? Iya, Itu harusnya kayak merit. gitu. Soalnya kalau enggak mungkin Lama juga. Tarsok. Kayak bikin naskah tarsok ntar besok. Akhirnya enggak deh gitu Akhirnya ya? enggak. Oke, Christian Grits. Jadi setelah lu berkarir sudah berapa lama kurang lebih? Itu udah 12 tahun lah, 2023 kan? 12 Ke tahun. 2011. Oke. Kalau nggak salah dulu anak hukum. Anak hukum. Memilih jadi jurnalis gimana ceritanya? Ya biasa lah ya, kan dulu ada kuliah umum nggak sih? Kuliah umum kan masih inget nggak? Kuliah umum. Kuliah umum kan semua angkatan, semua kelas beda-beda pun ini kuliah umum. Terus kan ada momen nanya ke dosen tamu itu kan, dosen tamu. Terus kan pasti pakai mic kan. Siapa waktu itu dosennya masih ingat ya? Profesor-profesor lah biasanya, Oke. profesor hukum ternama biasanya diundang ke kampus. Unpad. Yes. Pajajaran. Terus nanya kan. Terus pasti teman-teman bahkan dosennya tuh bilang, "Kamu nanyanya kayak pembaca berita ya?" gitu loh. Kayak ngomongnya katanya kayak pembaca berita gitu loh. Terus akhirnya sering jadi moderator di kampus. Terus akhirnya ada senior dari TVRI Jawa Barat, mungkin mereka butuh memang cewek yang bisa bawain dialog gitu ya. Karena kan presenter-presenter TVRI dulu tuh kan udah matang-matang secara usia ya. Jadi mereka bilang cari cewek muda, mau nggak gitu. Akhirnya ikut mungkin 2011 aja gitu ya. Terus tiba-tiba kan kalau TVRI itu ada TVRI Jawa Barat waktu itu ya. Terus TVRI Pusat mau ada, kita tuh dulu ada 2011 tuh SEA Games 2011 di Palembang. Akhirnya TVRI Pusat itu milih 4 presenter dari berbagai daerah di stasiun televisi di TVRI di beberapa daerah, termasuk saya tuh dibawa ke Palembang. Siaran 120 jam. Jadi kita memecahkan rekor waktu itu. Setelah melalui seleksi dan Christian waktu itu salah satu yang termuda berarti ya? Masih mahasiswa waktu itu? Nggak diseleksi juga sih. Nggak diseleksi, mereka milih jadi 4 kan. Kami sering tampil kan. Jadi dulu tuh TVRI setiap daerah itu ada siarannya Kak. Ada siaran secara nasional, bawain 1-2 berita lah. Misalnya berikutnya kita ke TVRI Jawa Barat, ada Christian di sana. Christian ada informasi apa gitu loh. Jadi sesekali doang muncul. Sesekali. Akhirnya mereka bilang, ya udah kita ikut tuh ke SEA Games 2011. Terus akhirnya ada salah satu jurnalis senior kita juga yang lihat. Dia pindah jadi manajer di Indosiar, manager of talent, Tina Talisa. Terus dia bilang dia kontak saya untuk ya udah gabung aja yuk ke Indosiar. Nah akhirnya jadi di Indosiar. Tapi dari dulu tampilannya udah kayak gini nih? Iya sih. Udah tampilan yang... Ya rambutnya dikit lah ya kayak gini lah ya. Nggak mau gondrong gitu sekali? Gondrong loh, kayaknya rambut lebih nyaman panjang kayak gini deh Pak. Soalnya kalau saya warnain kurang lebih ntar kita ketukar. Iya benar. Untung kamu tetap hitam ya. Iya. Tapi ini bisa gue tebak, lu pasti kalau dari tampilannya kalau nggak Sunda, Manado nih. Iya Manado dong. Manado Pride man. Manado Pride. Oke. Jadi udah pernah ke Manado sebelumnya atau pernah tinggal di Manado? Iya loh. Makanan Manado tuh kan nggak ada yang bisa Tapi menggantikan. kan lama di
Bandung loh nggak salah ya? Aku kuliah di Bandung, di Kuliah. Jakarta stay-nya. Tapi dari kecil kebanyakan menghabiskan waktu di Jakarta. Jadi Ngana nggak pernah ke Manado. Iya. Ngana bahasa Darah, Manado, cinta bahasa Manado nyanda. Ngerti dong. Ngerti. Oh, ngerti. Jadi bokap Tenang apa nyokap aja. yang Manado? Dua-duanya. Dua-duanya. Oh, jadi kiri kanan Manado. Kiri Oke, kanan, siap, ya. siap. Nah, oke. Jadi sebagai jurnalis, ya kan, sudah kurang lebih berapa? 12 tahun gitu sebagai jurnalis. Tentunya kan lu memulai dari awal banget gitu ya, sebagai reporter lapangan. Benar. Pada saat itu. Waktu itu pernah nggak sih mengalami perpeloncoan gitu, anak baru gitu? Kalau pelonco-pelonco sih iya pasti ya. Jadi hari pertama tuh saya ingat banget tuh hari pertama liputan adalah inget gak sih tuh lu 2012 ya kan di 2012, Indonesia ya oke. liputannya. 2011 di TVRI itu tuh kita masih liputan tapi liputan waktu itu ini loh mudik balik itu loh panas Mudik banget. balik. Oke, Mudik balik lah kena lah itu. Terus gosong dong. iya dong. Binyo gosong. Iya dong. Tapi karena warna kulit ini bisa balik lagi ya bijitan Iya, gitu. kalau ya. kita nih pemirsa ya, misalnya gua nih kena gosong dikit, 3 hari kena gosong, 3 bulan baru pemulihannya. Nah itu, tapi pas waktu di Indosiar itu hari pertama langsung dikirim ke Lebak Banten. Pokoknya ada kalau sekarang istilahnya viral. Kalau dulu tuh mungkin ya belum ada kata viral lah. Ramai gitu ya. Itu ada jembatan penyeberangan, anak-anak tuh di Banten itu mereka kalau ke sekolah itu mereka harus nyebrang sungai pakai tali. Jadi karena jembatan itu jembatan tradisional banget gitu terus rusak. Nah disitulah. Jadi kebayang untuk berangkat dari Jakarta menuju ke Lebak Banten yang jauh banget itu dan di pedalaman banget itu butuh effort kan. Jadi pokoknya berangkat pagi pulangnya tengah malam aja. Itu hari pertama ya. Disuruh bawa tripod gitu. Iya dong pasti. Oh, iya. Kan itu bagian dari pekerjaan kita. Terus langsung naskah harus bikin hari itu juga Iya, ya. benar. Terus waktu dulu tuh belum kayak gini cardnya. Kalau ini kan kamu bisa kita kan bisa ngambil dengan kamera yang udah Betul. ini banget lah ya, udah canggih. Dulu pakai Betacam itu loh, inget Nah, nggak? Betacam yang iya, kecil tapi ya. iya, betul, Jadi betul. yang lebih tua dari kita dikit Betacam gede. Kalau buat aku lebih tua jauh sih. Iya kan? Ada. Ya Betacam aja Oke, kayak oke. gitu. Jadi memang benar harus bikin naskah. Terus dulu kan belum ada WA ya. Betul. BBM Jadi juga masih baru banget waktu itu. ngirimnya pakai BBM. BBM pakai waktu BBM. awal-awal itu. Jadi di situ Iya. awal-awal akhirnya. Tapi ini begini, itu kan pertama kali jadi pekerjaan pertama sebagai jurnalis atau pernah sempat di korporasi Jurnalis, lain? jurnalis. Sampai sekarang ya? Oh langgeng ya? Oke siap. Nah, siapa nih yang paling bertanggung jawab membuat seorang Christian Grich akhirnya jatuh cinta banget dengan dunia jurnalistik? Mungkin ada seseorang ya selain dosen tadi yang nanyain ya kan? Mungkin Kok ada kamu kayak seseorang, baca berita sih gitu atau mungkin ya? papa atau mama Enggak atau juga kakak atau sih, siapa? jadi lebih ke misalnya kayak jurnalis itu lebih ke setiap hari kamu makin jatuh cinta sama pekerjaan ini sih. Awalnya pasti kita nggak terbayang ya, apalagi kalau kita jurnalis televisi kayaknya ngiranya tuh kayak ya kitanya jadi pada akhirnya baru sekarang diketahuin bahwa hanya jadi presenter gitu, jadi presenter. Tapi ternyata justru Lingkupnya. turun-turun ke lapangan inilah yang menurut saya tuh jauh lebih membuat hidup kita lebih hidup lah. Bisa terkoneksi dengan siapa aja kan di situ, di Terkoneksi lapangan. sama siapa aja, terus kayaknya nggak ada satu hari itu yang ceritanya sama hari kemarin gitu ya. Pasti setiap hari oke. tuh beda. Mau kamu ke DPR tiap hari pun yap. pasti ceritanya beda dong. Dari hari ini ke DPR, besok ke DPR tuh beda-beda lagi. Jadi ya seru aja sih jalanin hidup lah. Tapi selama kalau 12 tahun misalnya ini. ada sosok gitu, person gitu yang akhirnya cemplungin lu akhirnya, lu jurnalis, gua no, deh. Seru juga jurnalis. Ada nggak sih? Enggak sih. sosok Semua orang. semua punya kontribusi banyak lah ya. Maksudnya kayak yang memberi saya kesempatan ke TVRI Jawa Barat, Titi Natalisa juga gitu ya, memberi kesempatan ke Indosiar atau siapapun lah yang memberi kesempatan kemudian misalnya ke RTV, ke Kompas, kemudian di media sekarang gitu ya, di Berita Satu ya semuanya pasti berkontribusi lah. Yang akhirnya mungkin kalau di kita ini semesta mendukung lah. Semesta ya. Ya nggak sih? mendukung, baik. Nah itu kalau gua secara pribadi kan ngeliat lu nih sebagai seorang jurnalis. Oh anyway, pertama kali gue liat lu waktu itu kayaknya kita pernah liputan bareng di Solo. Di mana? Solo waktu itu ada ada parade kayak perwayangan gitu. Oh, Mata Hati. Mata Hati, Bener, Gue Mata tahu waktu Hati. itu kamera gue ini believe it or not ya, itu si ibu udah bilang, jangan masuk ke sini ya, jangan masuk. Tapi kameramen gue sama gue agak-agak bandel, mohon maaf ya ibu ya. Kayak namanya jurnalis kan penasaran, masuk terus gue on cam di situ. 3, ya latihan dulu sebelah sini, oke siap, ready 3, 2, 1 go, sebelah sana ya, oke siap. Ya pemirsa bla 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 bla, sob mati sob, tar dulu. Sebelah sini lagi ya, oke.
action, bisa. Oh, oke. Sekarang situ. Lah, kok mati lagi? Nah, Didatengin sama ibu. Kenapa? Ini mati, Mati, Bu, Bu. kameranya gini-gini. Kamu ngambil gambar di dalam? Iya, kan saya udah bilang nggak usah. Oh, ya udah saya minta. Sini kameranya. Hasyus. bisa. Sorry. Kira nggak tahu dia ngomong apaan ya kan. Bisa nyala Bisa. ya. Believe it or Makanya Anda harus menghormati nilai-nilai yang itu ada, dia, ya itu dia. kan? Benar. Nah, bukan itu sebenarnya kemana apa ya waktu itu? Iya, waktu itu kan di Mata apa namanya di Hati. Solo ya, Mata Hati kan Mata ya. Hati. Nah, jadi pada saat itu dan seterusnya, gua ngeliat seorang Christian Grich ini teman-teman memang sangat berani gitu ya di jurnalistik gitu. Sangat kekeh gitu, ngotot dalam tanda kutip, agak-agak nyolot kadang-kadang, bikin narasumber kurang nyaman. Nah, lu sangat keras seperti itu, sangat kokoh seperti itu. Siapa yang membangun lu menjadi sosok seperti ini? Nggak tahu kali ya, maksudnya mungkin backgroundnya anak hukum kali ya. Anak hukum Oh, itu kan anak emang hukum. Nyolot ya? Iya sih, kayaknya justru kalau anak hukum nggak nyolot tuh aneh ya. Kurang. Kurang hukum lah dia. Anak dance kayaknya kalau nyolot. Terus pas waktu kuliah tuh emang udah Ah. aktif lah di apa lomba-lomba debat hukum gitu ya antar apa fakultas hukum di Indonesia gitu. Jadi ya saat ini pun yang beberapa narasumber ya itu adalah mantan lawan di lomba debat dulu di hukum. Jadi kami udah ketemu sejak lama dan kenal sejak lama gitu. Jadi ya udah tahu style masing-masing tuh ini tuh kayak gitu dari dulu dari mahasiswa tuh udah saling kenal sih. Tapi lu ada nggak sih sosok yang lu idolakan gitu di jurnalistik baik di Indonesia maupun di luar negeri? Ada sih, Christine Amanpour menurut saya sih apa sosok yang paket lengkap ya. Jadi kan dia tuh sebelum jadi anchor yang well known lah secara internasional, juga orang yang benar-benar dia kamu kalau bicara mengenai konflik Timur Tengah sama dia itu kayaknya dia udah menjalani semua hal yang mungkin hari-hari ini tuh baru kita tahu gitu ya, karena kan dia benar-benar tugasnya di Suriah lama banget gitu ya, apalagi konflik Palestina dan sama Israel. Bahkan kalau kita lihat sekarang tuh di CNN dia sendiri bisa muterin liputan dia yang puluhan tahun yang lalu diputar lagi hanya untuk ngasih konteks, kan itu sebuah kematangan ya. Jadi ya dia keren sih. Jadi dia salah satu sosok yang Christian idolakan gitu sejauh ini. Oke, baik. Nah, saya mau balik dulu ke masa lalu. Gue masih belum puas nih menangkap kayak ini kok bisa nih nggak ada sosok yang memang lu dibesarkan waktu masa kecil seperti apa? Bisa ceritain tentang masa kecil Christian Grich itu seperti ya apa? biasa aja sih, Biasa seperti aja pada seperti umumnya. Terus mungkin lebih karena mungkin anak pertama, jadi Oh, sosok anak keras-kerasnya pertama. tuh Oke. emang udah jadi DNA ya. Berapa bersaudara? Dua bersaudara. Dua bersaudara. Dua Adik bersaudara. perempuan. laki. Cowok. Oke, Jadi siap. mungkin ngotot-ngototnya tuh emang kan karakter anak pertama katanya ya. Iya. Dan mungkin beberapa teman saya juga yang anak pertama tuh kayak ngotot sama gitu ya. dong, anak pertama. Iya. Terus kayak gigih sama apa yang dia pegang, meskipun kadang-kadang salah gitu ya, tapi tetap kita iya. gitu. Jadi mungkin akumulasi kali ya dari mungkin anak pertama terus kuliah hukum. Ya nggak sih? Jadi kayak itu saling memperkuat untuk membentuk karakter. Tapi ada turunan wartawan nggak sih sebelumnya? Oh, kayak enggak, papa, mama enggak. gitu? Papa, Ini mama pekerjaan pertama. pengusaha atau Pekerjaan karyawan? pertama, orang pertama menjadi wartawan gitu. Oh, orang pertama. Jadi Dengan orang tua segala konsekuensi. wartawan? Enggak. Bukan wartawan, pengusaha atau Ha-ha. pengusaha orang tua? Oke, baik. Jadi nggak ada yang, misalnya ada kayak yang- senior wartawan. Misalnya kan kalau orang tua wartawan akan jadi wartawan juga kan. Nah, tapi kan orang tua pada umumnya kayak gua nih misalnya, gua jadi bapak, gua ngarahin, gua ngeliat bakatnya anak gua nih. Misalnya dia nih suka dance gitu. Kamu ntar papa ikutin kursus Sekolahin dance ini gitu ya. ya, apa segala macam. Nah, waktu itu orang tua melihat seorang Christian Grich punya bakat kayak itu kan baru kelihatan di Enggak juga ya, harus kampus. ditanya ya punya bakat apa ya. Enggak juga sih. Dulu tuh saya sukanya sekolah aja sih. Nah, nggak pernah diarahkan untuk Enggak. jadi apa Pokoknya gitu. sekolahnya rajin sekolah aja, rajin sekolah Nah, gitu itu ya. dia. Terus ya nggak ada pengarah, misalnya nggak ada pemaksaan bahwa ini harus ini, justru dibebaskan banget ya. Makanya kan kemudian itu ini jadi latar belakang ya. Misalnya dalam penugasan yang agak berbahaya nih, itu tuh jadi kan ngeri-ngeri lebih sedap. independen untuk menentukan bahwa oke, saya berangkat ya. Misalnya kayak pembahasan sandera atau bencana alam itu kan berbahaya ya. Sebenarnya kan kita bisa jadi korbannya kan. Tapi ya bisa secara independen juga untuk nentuin bahwa oh ya jalan ke sini. Jadi nggak terlalu banyak pertimbangan. Tapi diizinin waktu itu sama Ya, mama. jalan-jalan aja sih. Biasanya kayak diizinkan dan tidak diizinkan kita tetap jalan ya. Anak pertama kayak gitu biasanya, agak-agak stubborn gitu ya. Tapi
kita tahu bahwa ini kita bakal baik-baik saja Iya, gitu ya. sejauh ini sih masih Sejauh baik-baik ini sih aja aman gitu gitu ya. ya. Waktu itu kayak gue bilang mau liputan ke Papua nih, Ma, boleh nggak liputan? Oh gitu, kamu yakin? Iya, oke, sampai di sana itu nggak bakalan ada apa kan KKB gitu segala macam. Gue bilang nggak, aman kok, orang aku liputan feature doang ini gitu. Oke. Sampai Ternyata di sana ada konflik Sebenarnya bersenjata. ada ya? kontak bersenjata. Ya kan pusing. Nah, akhirnya gue nggak ngasih tahu nyokap. Sorry. Tapi ya udah, akhirnya kita tahu kan bahwa ini semuanya bakal aman-aman saja gitu. Kita sudah yakin dari awal. Nah, jadi kalau waktu masih kecil dulu sebenarnya punya cita-cita lain nggak sih sebelum selain jadi jurnalis? Jadi profesor sih. Jadi profesor sih. hukum Jadi juga. profesor. Belum tahu hukum kalau itu dulu. Tapi Kenapa pokoknya profesor kan biasanya profesor tampilannya dulu bahkan pas waktu kuliah tuh masih kepikiran untuk kayaknya mau ke sekarang tuh BRIN ya. Dulu LIPI. oh oke, LIPI. Jadi kayak kepikiran buat apa namanya, kayak jadi peneliti hukum deh gitu. Dari Sempat. tampilan begini nggak mau jadi entertainer gitu? Enggak pernah loh ada Nyanyi, cita-cita. Manado kan biasanya jago-jago nyanyi ya kan? Nggak pernah loh ada cita-cita kayak gitu. nggak pernah? Ikut lomba apa gitu di yang soal kontes kecantikan dan lain-lain itu enggak sih. Jadi lomba-lomba yang saya ikutin tuh paling lomba menulis karya ilmiah gitu-gitu loh. Jadi Terus dari kecil anaknya udah akademis itu ya, lah, akademis lebih ke banget akademis. ya dari kecil ya. Terus Ranking lomba terus dong? debat. Ya syukurlah sih gitu ya. Juara satu terus? Iya dong. Sombong banget, gue gak pernah juara satu. Gue gak pernah juara satu tapi ya. Ya puji Tuhan jadi jurnalis. Oke, merayakan hidup. Thank you for watching. See ya.